Halo Impactors, thank you udah hadir di Impact Nation sesi berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang dunia perkardusan dengan CEO dari Mulia Box. Halo Bu Marta. Halo Pak Vilo, apa kabar? Kabar baik. Oke, eh, udah lama nih nggak ngobrol nih, Iya, terutama. Sekarang kesibukannya lagi ngerjain apa aja nih Bu Marta? Utamanya di Mulia Box, terus Yes. ada satu brand lagi yang baru dirintis, terus masih ada ngajar juga. Oke. Mostly itu sih kesibukannya. Oke, ngajar apa? Bisnis? Ngajar balet. Ngajar balet, unik. Oke. Mungkin boleh cerita dulu background-nya dulu, berarti background pendidikan misalnya, atau bahkan dari awal sudah mulai bisnis ini sejak kapan? Oke, boleh. Jadi mungkin awalnya itu Bro Vilo sebenarnya aku tuh pengen kuliahnya seni rupa. Ya. Nah, cuman nggak keterima, akhirnya kuliahnya manajemen. Terus aku sempat kerja di perusahaan FMCG yang raksasa lah di Indonesia, di Jakarta, selama 2 tahun. Dan sebelumnya aku tuh full time guru balet selama 4 tahun. Oke. Gitu, background kerjanya. Oke. Mulia Box sejak? Mulia Box ini, nah jadi Mulia Box ini, kalau lu tanya gue dari kapan Mulia Box, bro, gue nggak tahu. Oke. Karena ini tuh bisnis yang bikin bokap gue. Jadi gue second gen, tapi I wasn't meant to be in the business. Jadi gue nggak pernah di-plan untuk someday Marta akan jalanin ya bisnis papa tuh nggak pernah gitu. Jadi gue nggak tahu, tapi gue assume sekitar 35 tahun lalu. Tapi gue took over the company tuh pas 2021 itu abis bapak gue meninggal. Jadi bapak gue meninggal 2020, terus gue anak tunggal juga anyways gitu. Oke, pewaris by accident ya. Nah iya, tapi bukan accident yang tekdung gitu ya, bukan gitu. Oke. Tapi by intention berarti pengen jadi profesional. Awalnya iya. Jadi gue tuh tipe yang gue udah tahu tahun depan gue mau ngapain. Yes. 2-3 tahun lagi gue arahnya kemana sebenarnya gitu. Jadi di tahun 2020 itu sebenarnya gue udah ada planning, gue mau masuk divisi brand lah di dalam company gue. Gue udah ada planning di 2021 seperti itu dan akan jalan profesional kurang lebih for the next 3 years tuh masih profesional. Gitu sebenarnya. Banyak yang nggak tahu tentang perspektif jadi pewaris. Banyak yang berpikir itu privilege yang udah pasti convert ya. Ada family money dan lain-lain. Boleh ceritain nggak sih dulu bokap atau nyokap tuh ceritain nggak tentang bisnisnya, atau mungkin dari kecil udah ikutan juga bantu-bantu before being profesional misalnya? Nah mungkin aku tuh second gen yang privilege sih Pak Vilo, karena second gen lain dari kecil udah diarahin hidup lu tuh akan jadi second gen gitu. Lu akan hidup untuk memperbesar company ini gitu. Nah gue tuh enggak, gue tuh dibebasin. Marta mau balet sok, Marta mau paduan suara sok. Dan sebenarnya gue mah anak seni kan ya, gue pengen masuk seni rupa gitu. Jadi bokap tuh sangat memberikan kebebasan, gue mau melakukan apapun. Dan gue tidak ada interest sama sekali di manufaktur tentunya. Ya. Mesin-mesin, kardus gitu ya, itu hal yang menurut gue laki banget gitu, om-om banget gak sih? Jadi tidak pernah, bahkan gue gak pernah ke pabrik sejujurnya. Gue cuma pernah ke pabrik tuh 3 kali lah mungkin seumur hidup gue gitu. Dan jadi pas kesini tuh cukup kaget ngelihat keadaan. Jadi sebelum pernah ada masa aku nganggur 3 bulan lah gitu ya di Bandung, terus kayak ya udah coba ikut ke pabrik gitu ngelihat doang. Terus cukup kaget dengan keadaan bahwa di sini tuh sangat konvensional. Jadi dulu ruangan ini nggak seperti ini, dulu bangunan di belakang tuh belum ada kayak gitu. Jadi masih tipe orang tua zaman dulu lah gitu yang sangat konvensional, bangunannya pun seadanya aja kayak gitu. Ya awalnya sih seperti itu, tapi per 2021 jadi bayangin ya Pak Vilo, 2021 itu nggak ada komputer di Mulia Box, adanya mesin tik. Wow. Pada tahu nggak ya mesin tik? Iya. Tapi dulu pakainya mesin tik only. Terus cuma ada satu admin dan dia tuh sangat tidak tech savvy karena she's been here like for 30 years juga mungkin gitu. Jadi benar-benar nggak bisa berubah pula gitu dia. Banyak yang nggak tahu ya kalau pewaris tuh strugglingnya mungkin nggak di capital, atau mungkin ada juga di capital awal saat handover awal. Iya, karena tidak selalu plus kan keadaannya ya. Tapi yang biasanya common practice teman-teman pewaris ya atau second or third generation itu saat ngelola personnya. Betul. Karena biasanya personnya nih orang-orang pilihan si papih nih gitu. Nah, gimana nih tiba-tiba anak bau kencur, walaupun orang nggak tahu ya Bu Marta di Jakarta udah wah ekspertisnya apa, tapi kan
ya masih muda gitu. Iya. Tahu apa nih? Nah, gimana nih cara adapting awal? Atau mungkin boleh cerita nggak day one saat Bu Marta join atau bahkan involve ke bisnisnya? Ini berkesan banget nih. Ada ceritanya. Boleh. Oke. Jadi benar banget karena salah satu mamang di belakang yang paling senior, itu aku belum lahir aja dia udah motong dus, Pak. Bener gitu, kayak ini apa nih anak bos tiba-tiba jadi bos gitu kan. Terus meskipun tadi udah punya pengalaman kerja, kan zero knowledge tentang kardus mah gitu, nggak ngerti industri ini sama sekali. Jadi benar-benar zero lah. Terus satu kan 6 bulan pertama tuh sebenarnya sempat sama mama tapi berantem, akhirnya mama stay di rumah dan aku yang in charge di sini sendiri. Nah, day one sendiri itu H-1 aku bilang ke mama, Mah, Marta tuh takut. Kenapa takut? Marta tuh cewek muda sendiri. Saat itu aku cewek muda sendiri. Ada rasa takut ke situ dan ada rasa takut di mana nggak ada sosok yang dituakan lagi nih. Mereka dengerin nggak ya gitu. Terus mama kayak berusaha yang, tapi kan selama ini juga sopan ke Marta. Ya udah deh dicoba. Hari pertama aku sendiri di sini, ruangannya belum kayak gini. Aku tuh duduk di situ tuh di ruangan sana. Kerja lagi sendiri di situ. Udah gitu tiba-tiba ada satu mamang-mamang yang buka pintu nangis. Bu, saya mau pulang aja gitu. Day one tuh, hari pertama. Day one sendiri. Itu ngagebeknya ya, maaf. Ngagebek ya bahasa Sundanya mah, itu mah kaget banget. Terus kayak kenapa gitu. Dia menyebut salah satu intinya ada mamang lain yang kasar ke dia, terus dia ngomong itu, saya dibentak-bentak, ibu saya aja nggak pernah bentak-bentak saya kayak gini gitu kan. Saya, tenang dulu. Udah saya mau pulang aja. Nangis dia sambil teriak-teriak, tutup pintu ngebanting, terus dia ngambil motor, saya kejar. Tenang dulu. Kalau naik motor keadaan kayak gini gimana? Ngebut ya, coba dari pertama, tapi itu berkesan banget. Tapi jadi langsung, dinamikanya mamang-mamang begitu. Seperti ini yang ternyata gitu. Dinamikanya Gen Z beda lagi. Dinamikanya millennials beda lagi gitu. Tapi ya fortunately di Mulaibox ada semua gitu loh, Pak. Jadi ngalamin semua nih dinamikanya. Waktu itu beresin problemnya relate sama experience profesional nggak? Waktu di corporate udah punya tim juga sendiri? Belum, itu mah masih staff. Baru 2 tahun. Jadi bahkan handle orang atau mensupervisi ini first time juga di sini. Iya, betul. Gimana tuh beresin waktu itu? Jadi beda banget ya hidup korporat Jakarta sama pabrik dus kecil di Dayakolot gitu. Itu tuh beda banget. Jadi waktu itu harus tenangin diri sendiri dulu. Yang penting itu kan jangan emosi dulu. Saya coba WhatsApp, terus saya konfirmasi ke orang yang tadi disebut. Ke si mamang yang katanya ngebentak. Bener nggak ini gitu. Saya panggil mamang yang ngebentaknya, terus saya panggil mamang yang nangisnya. Udah gitu saya ngomong bahwa kita kan kerja bareng di sini, alangkah enaknya kalau hubungan tuh sama-sama enak dengan segala alasan yang dikeluarkan lah. Minta maaf itu perbuatan terpuji loh. Kalau sungkan untuk minta maaf secara langsung, boleh, teks juga nggak apa-apa gitu, WhatsApp. Akhirnya mamang yang ngebentak, meskipun egonya sangat tinggi, dia akhirnya minta maaf by teks. Dan mamang yang nangis, sorenya saya panggil, saya bilang, itu namanya kabur, mangkir. Kalau kamu pergi di jam kerja. Itu perbuatan yang salah. Tapi saya juga pengen beresin hal ini gitu. Tapi akhirnya setelah diajak ngomong baik-baik, dua-duanya udah settle, besoknya kita ada rolling sedikit lah supaya kerjanya nggak nempel banget nih mereka berdua. Interesting. Jadi malah belum masuk ke bisnisnya ya. Kita bicara tentang manajemen people-nya dulu di awal. Ini mungkin untuk yang teman-teman pewaris juga perlu tahu ya. Jadi di awal berarti yang diberesin ya. Kan kita lagi rame nih, Menko kita kan sangat satset terus banyak yang dirubah gitu. Berarti kalau taking over family business, yang pertama harus diberesin apa? People-nya dulu kah? Menurutku people sih, Pak. Soalnya kalau kita melakukan perubahan apapun dari segi sistem, finance, marketing, tapi people-nya nggak mau execute, nggak akan ke-execute. Masalahnya kan di situ. Dan gimana caranya make people execute plan-plannya kita, itu make them listen to us kan. Gimana caranya make them respect us kan. Harus respect dulu. Nah, gimana caranya? Ini turunannya banyak banget gitu. Jadi memang
tahapnya tuh juga cukup banyak. Mulai dari kayak saya ikutan lah ngelem dulu mah ada masa-masanya gitu. Lead by example ya. Iya, ada masa-masanya kayak ya udah aku ikut turun deh gitu. Terus ada masa-masanya kayak ya namanya juga pewaris yang juga perintis lah istilahnya karena nggak ada papah kan. Jadi ngalamin juga ngebenerin fakturnya, bikin faktur pakai mesin tik gitu. Pernah ada masanya juga. Interesting. Pewaris yang juga perintis, yang orang nggak realize Mulia Box 2.0 basically dirintis oleh Bu Marta. Di different side ya. Mungkin bahasanya udah ada existing client dan lain-lain gitu. Tapi tadi menarik juga soal konflik manajemen atau bahkan leadership gitu ya. Lead nggak cuma by authority gitu. Bukan lagi anak owner tuh tadi ya, berarti udah langsung bilang kalau sekarang saya bukan lagi anak owner, tapi topinya udah beda. Tapi ini kan by theoretical ya, tapi aslinya atau by reality-nya berapa orang yang diganti dari zaman si Papi sampai zaman Bu Marta? Berapa banyak reshuffle-nya gitu? Dulu tuh karyawan Papa 12. Sekarang 30. Dan mostly produksi tuh yang hilang cuman beberapa lah ya. Terus admin kan cuman satu ya, yaitu itu diganti gitu. Jadi dilihat juga by adaptable-nya ya. Mereka bisa adaptasi nggak dengan speed yang baru? Betul. Tapi betul Pak, proses adaptasi itu dulu kayak banyak kata-kata dulu zaman Bapak mah nggak gini. Oh, itu banyak banget 2 tahun pertama apalagi. Activity. Pertanyaannya adalah seberapa frekuent Bu Marta untuk following up atau bahkan datang ke kantor atau bahkan ada activity lain nggak sih yang relate sama proses tadi ya, peralihan itu? Kalau di let's say setahun pertama ya utamanya itu mah ya emang tiap hari ke kantor dan dulu belum ada nih level supervisornya, belum ada, staffnya pun cuman baru hire 1 staff baru. Jadi I act as a supervisor, as a manager, as a CEO, up until now juga sih sebenarnya, cuman sekarang udah lebih bisa delegate. Nah, karena itu aku tiap hari benar-benar in charge di sini dan di sana. Jadi bolak-balik gitu Pak, ke depan ke belakang gitu. Jadi langsung ke implementer atau eksekutor ya? Belum ada level strategik waktu itu? Belum ada. Belum ada. Admin dan orang blue collar tadi? Iya. Mamang-mamang? Iya. Ngisi layer tengah by consultant, cari yang udah punya pengalaman atau grooming? By consultant. By consultant. Jadi sekarang tuh karena sekarang tuh lagi ada yang di grooming. Beberapa orang lagi ada yang di grooming, ada yang pro hire, levelnya tapi super. Tapi mostly tuh by consultant sih. Jadi consultant bantu untuk nge-guidance talent yang ada. Dari interesting nih, gue belum pernah masuk ke teman-teman yang blue collar banget sebenarnya. Dari blue collar atau si mamang-mamang, ada yang bisa di grooming naik ke level tengah nggak? Atau limitasi? Ada yang plan tuh, tapi itu memang harus misal mamang-mamang ini lulusannya SD by the way Pak, SD SMP. Jadi agak sulit. Mungkin mengenal komputer pun juga sulit gitu ya. Tapi ada yang lulusannya di SMK. Nah, ini tuh bisa gitu. Jadi sekarang sih yang terjadi adalah mereka mulai naiknya level mesinnya yang lebih susah. Itu udah seperti itu gitu. Menarik. Beberapa tadi ya konvensional industri ya, manufaktur dan lain-lain, terutama yang banyak blue collar itu biasanya kan dia juga related ya, bawa saudara dan lain-lain. Di sini ada nggak? Oh iya banyak. Banyak, Berpengaruh nggak saat restructuring awal? Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Nah ini salah satu yang ada di layoff juga lah gitu, yang karena ngerasanya diketok family-nya gitu ya. Tapi at the end of the day, nah mungkin nggak tahu zaman papa tuh gimana sih pemilihan orangnya, karena sekarang tuh kayak bertanya-tanya kenapa dia di sini ya, kenapa dia segini ya gajinya gitu, ada gitunya. Kan kalau sekarang udah lebih terukur ya. Jadi pas kita layoff dia, ada bukti tertulisnya, ada performance reportnya kayak gitu. Jadi ya sekarang udah dilakukan seperti itu, aman sih. Jadi secara manajerial banyaknya learning by doing ya? Iya. Atau ada juga ya by theoretical, belajar lagi? Belajar mah nggak pernah berhenti ya Pak, benar nggak sih? Kayak di komunitas kita belajar dari satu sama lain, belajar dari teorinya juga, dan saya ikut komunitas bisnis lain juga yang fokusnya buat learning, business learning gitu. Jadi itu mah terus ada sih. Dan tadi background
network yang udah ada di belakang, apakah latar pendidikan dan lain-lain, itu sangat relevan nggak untuk ngebangun di awal bisnis? Lumayan ya, karena kuliahnya akhirnya ekonomi, ngambil manajemen. Gitu. Jadi at least, tau lah dasar-dasarnya mah, perintilannya mah tau lah gitu. Oke. Challenge, ini mungkin kita mulai masuk ke industrinya ya. Pabrik kardus itu tentang apa ya? Jual kardus aja kah atau apa? Ini mungkin konteks gitu ya. Ada berapa konteks, ada bisnis taksi yang sebenarnya dia bukan bisnis taksi, tapi dia bisnis jual beli mobil bekas. Karena most of income-nya dari jual beli mobil bekasnya. Dia nyicilnya lewat industri taksi. Yang orang kadang nggak realize apakah ini jual beli kardus saja atau sebenarnya ini bisnis apa sih, Bu Marta? Kita tuh menyebut diri kita, Pak, bukan pabrik kardus aja, tapi kita sebut diri kita creative packaging creator. Jadi ini juga USP kita di Mulia Box. Kita tuh istilahnya mah jual jasa kreatifnya lah gitu. It's a creative business sih. Kalau yang dilihat ya di background kita, siapa nyangka sih kardus kayak gini gitu misalnya kan, nggak akan ada yang nyangka ini tuh kardus. Karena orang menganggap kardus tuh kotak coklat. Tapi sebenarnya nggak hanya itu gitu. Itu secara functionality betul kotak coklat pelindung. Tapi more than that, kardus tuh estetika juga, branding juga gitu. Jadi memang kita lebih masuk ke ranah kreatif dan 65% omset kita tuh datangnya dari UMKM. Oke, interesting. Dulu dari zaman Papi awal, itu juga UMKM kah atau dia mostly B2B? Papa hanya bikin kotak coklat aja. Yang dijual ke pabrik? Pabrik juga, another industries. Tapi Pak Vilo tahu kan zaman-zaman COVID, zaman-zaman boykot, industri tuh declining parah. Maka kita juga pivot lah sebenarnya. Bisnis modelnya jadi ganti. Even the business process, the manufacturing process aja beda. Meskipun sama-sama kardus ya, tapi totally different game ini tuh. Unik juga nih cara ngimbanginnya, supply dulu atau demand dulu. Kan tadi kita udah lihat juga, udah sangat high tech, banyak mesin dan lain-lain. Beresin productivity, baru jualan ngegas, atau dapetin demand-nya dulu, baru beresin productivity-nya? Dapetin demand-nya dulu sih. Sayang kalau belum tentu kepake ya mesinnya. Kita harus tahu dulu ini mesin ada makanannya nggak gitu. Jadi dulu ada satu mesin yang udah ada makanannya terus, tapi kita masih maklun. Dan prosesnya membuat prosesnya jadi sangat lama. Karena kita maklun bawa keluar, jemput lagi, belum antrian gitu kan. Nah pada akhirnya setelah kita lihat ini udah nggak efektif nih, dan setelah hitung-hitungan, ya udah mending beli mesin, it works really well. Sekarang mesin itu ada 2 macam. Adanya mesin membantu talent yang ada atau tim yang ada atau bisa justru lebih efisien? Adanya mesin membantu talent yang ada. Membantu. Jadi maksudnya kalau nggak ada mesin itu mungkin lebih banyak karyawan yang involved kan? Atau terkait productivity-nya aja jadi lebih dikit? Iya ngaruh karena contohnya mesin lem yang baru beli awal tahun ini nih, sebelumnya ngelemnya manual sih, literally kayak serut gitu. Nggak efektif ya? Iya, jadi ngelem mungkin 1000 box butuh 3 orang sekian jam. Sekarang pakai mesin 1 jam udah berapa ribu jadinya. Dan lebih pemakaian lemnya lebih efisien juga ya? Iya, betul. Oke. Market, penasaran tadi, balik ke UMKM. Karena UMKM kan katanya juga ini ya, daya belinya nggak sebanyak industrial lah. Kenapa market UMKM yang di Uber di awal-awal? Sesimpel gini sih Pak, ada satu thing momennya itu sebenarnya, Bapak tahu kan supermarket terbesar di Bandung, di Jawa Barat. Ya tahu kan, supermarket terbesar di Jawa Barat. Nama Candi itu ya? Nama Candi ya. Nama kota. Iya. Nama kota. Yang nama kota. Iya, yang nama kota. Ya. It's the biggest one di Jawa Barat. Iya. Tiap Lebaran belanja kan ke situ, bener nggak? Belanja nggak, ya kan? Terus saya lihat ada kardus di sana yang desainnya tuh kayaknya tiap tahun saya lihat sama persis. Sama. Dan itu udah berjalan cukup lama lah gitu. Kayaknya ini desainnya kayak udah lama nih, udah old gitu kan. Saya cuma punya tujuan satu waktu itu. Saya mau masuk ke situ dengan desain yang millennials gitu. Dengan bentuk tapi white label, logonya logo dia, logo perusahaan ya, kita konsinyasi. Consignment. Awalnya tuh cuman itu tujuan awalnya, kayak pengen bikin yang bisa masuk ke sana. Terus dulu juga ada satu kisah ini Pak, kenapa kita ke UMKM banget ya. Jadi dulu saya pernah bikin another clothing brand nih yang udah bangkrut ya ini mah ya, zaman dulu. Terus
zaman itu tuh masih musim ya, sampai sekarang sih packagingnya pakai dus, tapi waktu itu baru musim. Terus kayak saya dus bilang, pizza gitu ya? Iya. Terus aku bilang kan kayak, gue tanya bapak gue ya, gitu kan. Terus, Pak, Marta mau bikin dus ini dong, tapi kan baru mau 50 aja. Terus si papa bilang, oh nggak bisa, harus 3.000. Jadi kita juga nggak dapat privilege kalau manufaktur is manufaktur gitu. Tapi pada praktiknya UMKM nggak akan ada yang berani 3.000 sekaligus, Pak, di awal ya. Jadi waktu itu aku tuh kayak pengen juga UMKM yang kayak aku dulu tuh bisa terbantu juga punya packaging yang proper. Dengan quantity yang lebih rendah dan bahkan bisa di custom dengan quantity yang rendah gitu. Maka kita usahakan bisnis model itu gitu. Jadi bahkan sekarang udah ada kayak semi templating ya, ada apa sizing untuk pizza box ini dan lain-lain gitu ya. Wah, kita udah ada ratusan sih. Itu ngebuat jadi lebih mudah untuk UMKM ambil yang udah ready ya. Iya, betul. Oke. Tapi mungkin secara harga tentunya lebih tinggi dong. Lebih tinggi, iya. Karena quantity kecil. Betul. Cuman secara dikali sama quantity, duit yang keluarnya tetap lebih worth it. Oke. Menarik banget ya kalau kita bicara kardus, ternyata nggak bicara tentang jual barang aja, tapi juga ada bring added value-nya. Ada success stories nggak sih dari one of the customer gitu? Gimana kardus yang punya ciri khas itu ngebantu naikin omset atau bahkan ngebuat bisnisnya lebih dikenal sama customer-nya? Ada satu sih, Pak, yang jadi kita tuh lagi berusaha bikin konten nih di IG Reels gitu ya. Terus ada satu IG Reels yang viral, dusnya dus Little Puff nih, tukang bunga. Klien kita namanya Little Puff. Jadi dia tuh problemnya gini, gue punya pot beragam bentuk, tapi gue nggak mau bikin dus. Misalnya pot gue ada 10, gue nggak mau bikin 10 dus dong gitu. Gue mau bikin yang one size fits all gitu. Nah, kita kontenin lah tentang itu, dimana kita visit, kita bikin kasih solusinya gitu. Dan salah satu USP kita adalah custom design dan custom structure-nya tuh di kita. Jadi orang tuh kalau datang ke kita, ini produk gua nggak tahu mau diapain, tolongin dong. Think tanknya dari Mulia Box. Iya, betul. Kita mikirin sampai ke ini kegunaannya buat apa, hampers. Kalau hampers berarti mendingan ada gagangannya ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus si Little Puff ini kita up videonya dan viral, dan kita dapat klien dari Maldives loh. Jadi kayak pertama kalinya, dulu mikirnya kan kardus tuh paling murah ya di kota sendiri, udah pasti, karena gede, bulky, pengiriman. Border ininya masih ketahan gitu ya, dulu pikirnya. Ternyata bisa cross border. Bisa cross border dan even beyond gitu loh, Maldives gitu. Maksudnya dia kirim ke sana? Kirim ke sana. Sekarang masih tahap sampling, kita udah ngirim sampelnya ke dia. Tapi dia udah tahu loh, harga dusnya tuh nggak murah loh dari kita dari sini. Dan dia masih beli gitu. Terus ada lagi yang ongoing di Aussie. Sekarang lagi ongoing bikin sampel. Jadi ternyata orang tuh bela-belain loh, Pak. Even dari overseas buat beli dus kita hanya karena kita tuh bisa ngasih solusi. Nah, itu ya mungkin orang banyak lupa ya. Jadi pembedanya value added, simple value added. Gue pernah dengar juga ada satu perusahaan lab yang dia bilang inovasi dia simple. Dia cuma ngerubah jam buka. Jadi jam bukanya kompetitor dia tuh jam 8 sampai jam 5 sore, which mean kalau orang mau cek lab, dia harus harus cuti. Dia ngebuat berubah dari jam 6 dan tutup jam 9 malam. As simple as that ya, inovasi nggak harus terlalu high tech ya, ternyata ya. Tapi harus lihat dari kebutuhan market. Betul. Oke. Penasaran sama turning point ya. Jadi ya mungkin tadi aha moment, cara inovasi dan lain-lain. Tapi apa sih momen paling besar di hidup Bu Marta ya yang ngebuat ini turning point nih? Kan mungkin dulu beda ya, the only child gitu, terus dan lain-lain. Sampai sekarang tadi 30 karyawan nih, tanggung jawabnya di tangan gua nih gitu. Iya. Ada turning point momennya nggak sih? Atau leap of faith lah? Turning point-nya tuh sebenarnya dari anak tunggal yang kalau kita nggak punya duit, tinggal minta papa, gitu ya. Kalau pas kuliah duit jajan habis, tinggal minta mama, kayak gitu. Tiba-tiba jadi tulang punggung keluarga. Turning point sih itu. Turning point. Karena sekarang banyak perut yang harus dikasih makan, baik di rumah maupun di sini. Ada anak yang harus dipikirin pendidikan dan hidupnya. Dan semuanya bergantung pada aku doang gitu. Jadi, ya itu turning point sih. Oke. Ada fase ini juga nggak?
desperate atau gue bingung mau ngapain atau bahkan atau ya berubah juga ya ke momen visioner gitu. Ini kayaknya bisa lebih gede lagi nih dibandingkan yang sekarang. Fase desperate mah banyak ya. Oke. Nangis sendiri di mobil sambil nyetir ya itu banyak lah ya itu mah. Atau waktu itu ya sempat kelihatan yang lagi banjir ikut CEO-nya ikut ngepel. Iya, kita pernah kebanjiran padahal pabrik dus gitu kan. Wow. Aduh, ngeri banget. Iya, damage-nya. Banyak ya desperate moment, terus kayak customer papa yang udah puluhan tahun ternyata pas dihitung harganya rugi. Jadi kita teh kalau dia mesen kita nombok. Dan udah keikat kontrak, nggak bisa. Nggak ada kontrak, cuman dia udah langganan gitu. Nah, terus kayak momen-momen dimarahin customer lama gitu, ada aja. Kalau kita bicara tentang uniqueness-nya, kenapa Mulia Box berbeda ya? Secara brand kah? Atau mungkin tadi ya, udah ada juga ya tadi soal si creative design dan lain-lain. What's the difference antara Mulia Box sama perusahaan kardus lain? Satu, memang dari sisi kreatif itu a huge difference sih. Jadi kita fokusin ke UMKM. Foundersnya orang art ya? Gitu ya? Karena itu sih sebenarnya, jadi tersalurkan juga Pak kebutuhan aku untuk berkarya sebenarnya bentuk yang lain dalam bentuk yang lain gitu. Satu dari sisi kreatif bisa custom design, MOQ-nya lebih rendah gitu, dan ada teknik printing yang mungkin satu Bandung tuh cuman kita yang pakai dan mungkin satu Indonesia juga sih karena ada yang lain pakai tapi harga nggak masuk, kita bisa bikin supaya harga masuk lah intinya gitu. Ada satu teknik printing itu namanya Lux Print. Nah terus ya mungkin secara nama Mulia Box itu ada lagi lah nama-nama Mulia Box lain gitu. Cuman Mulia Box ini yang secara legal itu udah terdaftar HAKI. Di original berarti nih. Di original Mulia Box lah ya sebenarnya yang di sini di Dayakolot gitu. Jadi kita secara legalitas udah patuh gitu. Dan secara corporate kepatuhan tuh disebutnya compliance-nya tuh kita cek lah gitu. Jadi kita mau kerja sama UMKM, mau sama industri yang gede juga bisa gitu. Kayak gitu. Sempat change the brand ya atau ininya ya, logo ya? Iya, ada filosofinya nggak sih? Ini baru banget, gantinya tuh minggu lalu. Jadi memang secara collateral material sebelum pada diganti nih. Tapi jadi logo ini adalah logo yang papa aku bikin dulu Pak. Yang nggak tahu bikinnya kapan, nggak tahu bikinnya di mana. Kalau kata si papa mah di tukang setting di Muhammad Toha. Jadi kayak gitu ya. I don't even know what's this gitu, kayak bentuk omega. Terus di 2021 tuh aku revamp sedikit, kayak cuman dirapihin, fontnya diganti jadi font yang modern. That's it gitu. Tapi I did nothing else. Terus di tahun ini tuh kita banyak melakukan perubahan dari segi visi misi. Dulu sih zaman papa nggak ada visi misi ya, tapi 2021 gue di sini ya gue bikin segala rupa itu. Tapi kok nggak relevan ya? Jadi tahun 2025 ini benar-benar kita nge-revamp everything, mulai dari logonya, value-nya, visi misinya, terus kayak apa sih sebenarnya mission statement-nya gitu. Dan kita nemu ternyata mission statement kita itu adalah kita mau jadi partner brands untuk create purposeful packaging dan juga estetik gitu. Nah, jadi karena partnership itu kan kalau lu lihat logo yang sekarang tuh kayak bentuk M. Itu tuh sebenarnya kayak dua orang lagi holding hands gitu, kayak partnership. Terus dia tuh diambil dari gelombangnya kardus kan. Gue ngeliatnya kayak corrugated-nya. Literally it's the corrugated gitu. M, Mulia Box. Terus ada atas ada bawahnya kan. Karena corrugated itu lapis atas, lapis tengah, lapis bawah gitu. Gitu. Jadi kita sama sebuah branding company yang partner kita juga lah gitu. Kita create itu bareng dengan color palette yang baru. Gitu. Jadi lebih fresh ya. Memang bisnis juga tergantung foundersnya nih. Iya. Di manajemen sekarang ada berapa orang berarti Bu Marta? Baru kalau level yang middle management itu memang masih vacant nih. Siapa tahu ada yang berminat ya. Terus supervisor level udah ada, 2 di sisi produksi. Jadi gue dulu nyarinya pokoknya satu hal yang paling gue mau tinggalin apa nih, produksi gitu. Jadi itu yang gue cari duluan. Terus sekarang ada yang lagi gue grooming supaya bisa naik ke supervisor, itu di sisi desain sama di sales. Jadi udah good pyramid ya, chief level, managerial atau supervisor level, baru implementer atau eksekutor.
Oke, menarik. Mami masih ikut komisaris aja? Mama komisaris pun bukan, tapi mama itu sangat berguna di keadaan-keadaan di mana gue harus ngobrol sama tetangga. Nah, balik lagi ini industri di Dayakolot, di mana sekitar kita tuh warga lokal, warlock, yang ngomong Sundanya lemes. Pavilo bisa nggak ngomong Sunda lemes? Enggak sih. Ya sama, saya juga nggak bisa. Nah, tapi orang-orang Sunda ini akan menghargai saat kita bisa ngomong Sunda lemes kan, dan saya nggak bisa gitu. Jadi kalau ada momen-momen dimana kayak harus misalnya pelepasan lahan lah, atau izin apa, yang kita harus ya rada ngobrol, itu baru mah tolong bantuin ngomong sama si bapak gitu. Society engagement lah ya. Iya, itu tugas mama society engagement, which is very important sih. Very important sih. Relevan nggak sih industri yang kayak gini? Cara ekspansinya sekarang gimana? Ekspansi berarti by client aja ya? Production nggak harus expand? Nah, ini juga menarik nih Pak Vilo sebenarnya. Jadi dulu gue punya mindset. Dulu itu 2023 ya. Kalau lu ke belakang ke produksi, nggak ada idle time. Everyone was working all the time, 8 hours a day gitu. Terus kayak pas gue mau handle more leads juga gue kayak, oh ini mah harus lembur gitu kan, atau kita harus mikirin second shift. Gue udah nyari lahan loh untuk ekspansi pabrik waktu itu, tapi cash flow-nya belum memungkinkan juga anyways. Udah gitu, ternyata hal yang mengubah ini semua adalah proses dan people. Jadi gue hire supervisor produksi, gue hire PPIC, dan ada staff follow up namanya. Jadi they make a good team, di mana mereka tuh bisa mengubah cara kerjanya supaya lebih efektif, mengubah jadwalnya supaya lebih efektif, jadi nggak diselap-selip. Terus nambah skill juga, karena mereka yang dua ini pengalaman di tempat sebelumnya lah gitu. Jadi dari situ kapasitas produksi kita meningkat, dan sekarang kayak masih 50% ternyata. Kita nggak perlu second shift. Gitu. Kita tuh masih bisa ngerjain 2 kali lipatnya sekarang gitu sebenarnya. Mereka yang kasih ideas atau perspektif itu kah, atau emang by doing aja? Pas mereka kerjain, ternyata masih bisa dibagi dan lain-lain. Jadi gue tuh rutin meeting produksi seminggu sekali Pak. Tiap seminggu itu apa yang perlu diimprove. Terus kayak ini ada masalah apa, itu ada masalah apa gitu. Itu dibahas tiap minggu, dan tiap minggu ada aja trial and error baru, ada aja problem baru gitu. Ini mungkin relevan ya, untuk nge-create winning team tuh. Tadi salah satunya bahwa founders atau CEO tuh kadang punya blind spot ya. Yang kita ngeliatnya cuma satu sisi, atau bahkan nggak kelihatan segi production dan lain-lain. Jadi lengkapin tim tengah nih yang bisa bantu secara strategik. Itu helping banget untuk growing ya. Betul. Interesting. Tentang challenge, biasanya tadi kita balik lagi ya, ngebentuk tim. Kapan momen pertama kali nge-chat? Nah, ini kan pasti nggak banyak leader, ini tabu ya, karena bahasanya kadang juga, apalagi langsung jadi anak owner gitu. Udah deh, HRD aja. Dari awal udah punya HRD? Nggak punya. Nggak punya, Nah, gimana pengalaman pertama cutting orang? Pertama kali nge-chat orang itu awal 2022 lah ya, kalau nggak salah mungkin baru setahunan di Mulia Box, or less, sebenarnya kurang deh waktu itu. Dan pertama kali nge-chat tuh seminggu sebelumnya galau, nggak bisa tidur sampai nangis bahkan, karena gue mikirinnya kayak dia tulang punggung keluarga, dia udah tua, dia nggak akan bisa cari kerja lain setelah ini gitu. Terus bingung juga dari sisi gimana caranya lah gitu. Terus gue konsultasi lah ke Pavilo. Terlibat nih. Terlibat partner in crime-nya. Jadi Pavilo waktu itu kan nyaranin beberapa hal gitu, dan itu yang aku lakukan Pak saat itu. Jadi terlay off dengan damai intinya, dan memang sebenarnya ini orang emang agak toksik, dari segi culture-nya juga toksik, dari segi pekerjaan tidak bisa bertumbuh, dia tuh nggak bisa adaptive to change, jadi emang nggak ada reason untuk nggak mecat dia sebenarnya gitu. Tapi awalnya banyak emosional yang terlibat kayak tadi, ini ibu-ibu, tapi ya gitu-gitulah. Iya, banyak kan yang nggak realize ya, cutting orang itu nyelamatin sisa kapal. Jadi bahasanya kalau kita ragu gitu ya, as a business owner atau bahkan as a leader, untuk cutting orang tertentu, yang ambruk akhirnya yang perform malah gitu. Nah,
Waktu itu apa metodenya, ngomong 4 mata kah? Ada orang kan juga ngajak makan dulu ya, katanya kalau orang kenyang nggak ganas gitu, atau gimana ya metodenya? Kita nggak punya kedekatan itu untuk sampai makan bareng sebenarnya, karena ya itu sangat senior di sini kayak gitu. Jadi sisa dari yang lama ya? Iya. Ditelepon dulu sih. Pertamanya by call dulu gitu. Terus kita bikin surat sih, seperti saran Pak Philo waktu itu ya, bikin surat dengan wordingsnya yang juga soft dan diatur sedemikian rupa. Caranya kayak gitu sih. Iya. Ya pada dasarnya berarti sebenarnya settlement ya, dia pun ngerti maksudnya dan dapat compensate hal-hal lain. Iya, betul. Oke, interesting. Nah, kebalikannya dari cutting orang gitu, untuk hiring methods apa yang biasanya dilihat nih, kan kadang apalagi lagi bongkar pasang. Tadi mungkin dari yang cutting dulu deh, heartbreaking nggak sih untuk let go beberapa orang? Atau mungkin lebih berat orang resign? Tim bagus ada yang resign nggak? Iya. By the way, bulan ini kita kehilangan 3 orang. Ada yang resign, tapi logowo sih, aku soal itu. Tapi momen heartbreakingnya tuh adalah my first employee resign. Itu heartbreaking sih. Itu literally jadi kejadiannya kayak gini Pak Philo. Ini tuh orang yang paling gue percaya lah. Dia yang ngerti gue, pinter pula gitu. Terus dia ngerti all the business process. Apa-apa nanya ke dia tuh beres. Dia tuh reliable. Core value kita yang ketiga reliable, dan dia tuh cek banget ya di situ. Terus tiba-tiba dia waktu itu gue lagi naik Wush, baru turun Wush, udah gitu dia teks, gue mau ngomong, waduh, gak suka nih, gue gak suka gitu. Roman-romannya serius nih. Terus kayak kenapa nanti aja gitu, sekarang aja gitu. Terus dia ngomong kan mau resign karena dia tuh mau merit dan mau jadi ibu rumah tangga. Gitu. Terus kayak ya udah nanti pas di Bandung ngobrol lagi ya, pas tutup telepon. Karena wah ini orang ya ngandelin banget lah sebenarnya. Nah itu tuh momen dimana gue bakal mentoring Pak. Gue mau momen bisnis mentor sama teman-teman kelompok gue dan satu mentor intinya gitu. Terus pas gue datang ke acara mentoring ini, mata gue bengkak kan, dan kayak how do you feel today gitu pertanyaan pertama ya. Terus gue bilang I feel very sad karena barusan my number 1 person tuh bilang mau resign. Terus mereka ngomong gini, tapi no one is irreplaceable. Jadi semua orang tuh bisa di-replace loh sebenarnya. At that time ya, gue setuju, tapi gue belum bisa mencerna itu dong. Nah, terus waktu berjalan, gue hire tadi si winning team ini tuh ngegantiin orang ini. Satu diganti berapa? Satu diganti 3, tapi kapasitas produksi meningkat 2 kali lipat. Terus orderan telat tadinya misalnya yang udah ngelewatin due date itu bisa ada 5-6 bisa segitu. Ini tuh bisa tinggal 0, bisa even 1, 0 gitu. Jadi betul sih no one is irreplaceable, dan dia yang secara value dan skill dan culture udah cocok banget sama kita. Dan dia kan sekarang jadi ibu rumah tangga nih. Which is dia tuh sebenarnya punya free time. Dia jadi freelancer kita untuk onboarding proses Pak sekarang. Jadi kita ada karyawan baru nih ya misalnya. Panggil tanggal segini hari ini bisa nggak gitu, bisa Bu, oke datang ya. Dia yang handle karyawan baru induction dan benar-benar handle sampai kayak balas chatnya gimana diliatin gitu, very efektif karena dia ngerti everything about Mulia Box. Blessing in disguise ya. Blessing in disguise sih. Satu resign, lu replace 3-tiganya ternyata bawa formula baru dan ngebuat benar-benar Mulia Box 2.0-nya makin jalan. Iya. Interesting. Nah, tadi ngobrolin soal mentorship dan lain-lain. Jadi memang Bu Martha sering banget ikutan business network mungkin ya, atau community. Dan yang saya tahu dulu, ini malah edu koordinator saya nih, yang ngasih tugas untuk modul apa aja dan lain-lain. Relevansi ngajar untuk nge-building satu bisnis? Ngajar as in? Educating your team atau bahkan lain-lain, itu skill set yang para leader harus punya nggak sih untuk bisa mengeducate atau ini ya ngajarin timnya? Iya. For the note si mentoring tadi itu gue jadi anggotanya Pak. I have a mentor gitu di sana. Kayak gitu. Cuman relevansi ngajarin ya sebenarnya ini juga tetap relevansi karena gue guru juga gitu kan. I found that nggak semua orang pinter itu bisa ngajarin. Ya kan?
Jadi ngajarin is another skill lagi nih sebenarnya. Tapi cara ngajarin mungkin beda-beda. Kalau di Pavilo kan onboarding prosesnya ada nonton video gitu-gitu kan, macem-macem. Ada juga yang lead by example kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak semua orang bisa ngajar, tapi semua orang bisa transfer ilmu sih menurut gua. Dan itu harus dilakukan, itu penting gitu. Karena kalau nggak tim juga nggak tahu mau kemana, nggak tahu ini tuh apa gitu kan. Yes, regenerating ya, itu salah satu penting tuh. Ada yang, one of my mentor juga bilang, kalau perusahaan tuh kayak badan tubuh. Kadang kita harus donor darah, biar darah barunya muncul. Hal yang sama ternyata di employee gitu ya. Employee yang terlalu lama dan udah nggak fungsional, harus di-replace sama darah baru yang bisa ngasih refreshment buat organisasi. Jadi sangat relevan. Mentorship dan lain, networking deh. Ikut organisasi apa aja, Bu? Disebutin ya? Boleh dong. Oke. Silakan. BNI, Business Network International, EOA, Entrepreneurs Organization Accelerator. Ada Sukses Sejati Katolik, itu ada pokoknya di gereja, tapi buat pebisnis gitu. Itu sih. Networknya iris-irisan nggak? Atau tiap-tiap ini beda-beda nih cara pakainya? Ada yang irisan, tapi memang cara kerjanya beda ya. Jadi kayak BNI buat network, buat referral gitu ya. Kalau EOA buat belajar. Kalau di gereja untuk kembali ke Tuhan. Ada bisnisnya tapi tetap dekat juga. Iya, betul. Iya. Ini juga penting ya. Berarti tiap organisasi pun juga beda cara pakainya. Saya pernah dengar juga tuh, kalau yang mau government ikut sama yang mana gitu ya. Kalau yang mau B2B sama yang mana. Oke. Nah, kalau visi yang Bu Marta lihat tentang industri kreatif, terutama di packaging, kemana arah ke depannya? Karena mungkin e-commerce makin tinggi, apakah memang packaging bakal jadi sangat relevan? Trennya itu sebenarnya hyper personalization nggak sih, Pavilo? Jadi kayak mereka tuh nggak ada yang mau sama orang. Itu the biggest problemnya adalah ini yang udah ready stock, ini aja. Tapi bisa custom logo nggak? Pasti minimal gitu nanyanya gitu. Dan mereka kadang pengen custom sampai titik terkecil yaitu 5 biji bisa nggak gitu. Technically bisa, cuman mahal aja gitu kan ya. Cuman kita prefer coba aja hitung dulu kebutuhan sebulannya berapa, Bu, 3 bulannya berapa. 300 ya udah, mending 300 gitu kan, harganya kan beda jauh. Tapi semua orang pengennya personalize. Kalau Pavilo lihat bazar-bazar tuh market kan banyak. Sekarang yang lagi musim apa, bikin charm sendiri gitu kan. Dunia kreatif tuh pengennya gue beda dari yang lain. Everyone is an artist di dunia kreatif, termasuk brands. Mereka juga seniman di dunia mereka masing-masing gitu. Jadi ya itu sih. Dan untuk box ini kliennya tuh ini ya repetisinya tinggi ya. Jadi maksudnya setelah diakuisisi potensi dia untuk repeat ordernya tinggi banget. Memang yang industri lebih sustain untuk nggak harus industri sih. Mungkin yang skalanya bukan UMKM tapi KM. UKM ya, menengah itu lebih tinggi. Kalau yang mikro banget memang ada banyak yang kita udah dapat terus hilang, itu cukup banyak juga gitu. Jadi bisnis survivalnya si klien itu berpengaruh juga. Iya. Oke. Nah, gimana Mulia Box menempatkan diri di market yang tadi ya? 2-3 tahun ke depan deh. Si rebranding ini sebenarnya menjadi satu langkah awal untuk nunjukin bahwa we're just not another pabrik kardus, tapi kita creative packaging creator tadi gitu. Dan kita tuh punya goals, my 10 years goals sebenarnya. Gue mikirnya rada jauh. Kita mungkin nggak akan terbatas pada kardus doang nantinya mungkin ya. Nah, itu akan bisa vary lah gitu, bisa macam-macam. Tapi yang mau di-highlight adalah creative packaging creator-nya itu. Gitu sih. Ya ini penting juga ya. Memang nah tergantung juga tuh cara mencapai itu dengan gaya leadership dari Bu Marta juga tuh. Ada yang berbeda nggak sih dari secara value atau bahkan aktivitas leadingnya di kantor mencapai ke visi itu gitu? Sering town hall nggak? Town hall ada. Kalau sama mamang-mamang apa sama anak kan? Semua banget. Kalau mamang-mamang sering juga? Setahun 3 kali lah. Setahun 3 kali sama mamang-mamang. Vision alignment gitu ya? Iya. Itu juga town hall juga belajar salah satu dari Pavilo.
Tapi ada sama mamang. Yeah. Ada training juga gitu, itu ada bonding lah, kegiatan bonding gitu ada. Yeah. Terus kalau untuk yang di depan sih meeting rutin ya, kita udah ada meeting rhythm udah ada. Oke. Oke, mamang-mamang pakai seragam aja udah improvement banget sih. Iya. Nah mungkin gini, one of a mentor juga cerita nih ada beberapa phase bisnis ya, 0 to 1 itu fase initiating awal gitu ya, 1 to 10 10 kali lipat ini fase growing atau saat nge-manage awal, atau 10 to 1000 ini fase udah mulai growing nih. Di mana fase Muliabox sekarang? Masih restructuring untuk ngebentuk winning team untuk ngelebarin, atau udah mau growing lebih gede lagi? Gua rasa di 1 sampai 10 ya Pak, di growing, di pertumbuhan. Kita secara omset udah 3 kali lipat lah dari zaman bapak saya, gitu. Meskipun naik turun ya, naik turun. Terus kemarin kita baru ngerayain from 100 to 1000. Nah, apa nih 100 to 1000-nya? Dari 100 customer menjadi 1000 customer. Good. Jadi pas zaman bapak saya itu kan pendataan nggak terlalu jelas. Cuman kelihatannya sih jumlah database customer tuh 100 lah di bukunya gitu. Nah, per Agustus kemarin dalam waktu 4 tahun kita udah grow sampai ke 1000 customer. Jadi karena juga strategi tadi ya, diversifikasi ke UMKM dan lain-lain, mempercepat juga akselerasi ke jumlah customer. Betul. Ada growth hacking nggak, atau cara berbedanya tadi tuh ngerubah jadi kayaknya ngejar 100 klien untuk B2B ngos-ngosan ya. Ini punya 1000 nih. Iya. Apa yang growth hackingnya tuh? Prepare the team first. Itunya dulu sih. Soalnya kalau people-nya nggak siap untuk nampung semua itu juga nggak akan ke-handle, dan malah trust-nya jadi turun. Muliabox mah slow respon misalnya gitu kan. Desainnya jelek di Muliabox, kalau timnya nggak siap kan malah bisa jadi turun lagi gitu. Jadi prepare the team first. Platform mana yang paling efektif sekarang? Lewat online branding kah, atau expo, atau ngebuat affiliate kayak word of mouth dan lain-lain? Platform paling efektif itu bisnis community-nya sama ads. 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 Leads kita dari ads banyak banget. Interesting. Karena juga pay advance ya, di depan juga bayarnya. Nah, mereka mau DP 50%, nggak TOP. Iya. Untuk tim, gimana cara Bu Marta meng-encourage tim untuk selalu menemukan inovasi atau ide-ide baru? Ada misalnya idea box kah, atau ada sesuatu nggak, culture yang berbeda yang ngebuat lu bisa kasih tahu inovasi apapun yang kalian pikirin? Jadi di awal kita hire, pasti juga kita ngelihat karakter orangnya. Jadi harus sesuai sama value-nya kita dulu nih Pak. Salah satu value kita tuh ada artistik. Even orang finance pun harus punya jiwa artistik. Kenapa? Karena kalau dia ngerti pendataan, tapi dia nggak bisa menyajikan data dengan rapi, which is perlu nilai artistik kan, juga nggak bisa dimengerti sama orang lain gitu. Jadi semua orang harus punya nilai artistik gitu. Dimana even di tes-tesannya kita tuh kita nanya soal siapa anggota Blackpink, kayak gitu. Maksudnya kayak pengen lihat dia tuh orangnya kreatif nggak, artistik nggak gitu. Nah, terus inovasi, mereka tuh sebenarnya suka banyak kepikiran ini, kepikiran itu gitu. Memang kalau bentuknya idea box atau apa belum ada, cuman kita suka ada game kartu Pak. Gamification gitu atau? Di game, jadi misalnya pertanyaannya bisa kayak gini, kalau kamu owner perusahaan ini, apa aturan yang pengen kamu buat? Nah, misalnya kayak gitu. Menarik. Itu gamenya dari temen aku juga, tentang kita, kartu tentang kita, tau gak sih? Nah, jadi dia bikin banyak versi lah, salah satunya. Role playing ya berarti. Role playing, salah satunya buat karyawan gitu. Dan itu impactful banget karena dari awal di disclaimer dulu ya, ini game ya, tidak ada yang kesinggung, semua ide itu bagus gitu-gitu. Wow. Menarik banget. Nah, balik lagi ke personal founders, ada ritual khusus nggak sih yang dilakukan? Are you lebih orang yang aktif di malam atau biasanya morning person? Dan ritual yang mungkin beda nih dilakukan di pagi atau malam? Nggak ada spesifikasi khusus ya, karena masih kayak kerja all the time gitu nggak sih? Sama nggak?
rasanya kayak nggak ada working hours-nya. Dan kalau emang lagi kerja sampai jam 1 malam, yang ngechat karyawan jam 1 malam gitu. Tapi aku bilang ke karyawan, kamu nggak perlu balas sekarang ya, ini aku lagi kerja, aku mengingat, kamu balas besok aja di jam kerja gitu. Dan kita sama-sama mengerti lah soal itu gitu. Jadi nggak ada waktunya. Ritual ngopi paling ya. Ngopi pagi ya. Paling ngopi aja sih. Oke. Dan mungkin secara ini ya, personality juga, gimana cara untuk ngatasin burnout? Gitu. Ini mungkin quite important ya. Nggak banyak orang tahu kalau business owner itu nggak capek keringetan, tapi capeknya langsung ubanan gitu. Jadi di pikiran tuh, kalau lagi burnout biasanya ngapain sih? Ya yang paling sering dialami itu decision fatigue nggak sih, Pak Vilo? Kayak, kita semua keputusan di kita gitu ya, itu capek memang. Kenapa aku masih ngajar balet dan kenapa aku masih balet gitu? Karena ballet is my remedy. I see. Jadi cara mengatasi burnout adalah dengan balet. Oke. Dan itu cara ngatasin keseimbangan bisnis sama pribadi ya? Atau ada lagi time management gimana? Of course, time management sih nomor 1 ya. Kalau nggak ada Google Calendar sih mati sih. Oke. Ada ini nggak? Ada tematik nggak? Hari apa wajib ke kantor? Hari apa family time? Cuman Selasa hari BNI aja. Oke. Ada community yang emang dia ngambil satu spot. Udah one day sekarang BNI Day-nya? Sampai sore lah. Sampai sore. I see. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak nih untuk para Impact Nation ya? Kira-kira gimana yang pengen membangun bisnis atau let's say para perintis yang baru mau mulai bisnis atau mungkin tadi pewaris by accident gitu. Ada yang bisa dikasih advice nggak ke ini? Advice-nya itu, aku tuh selalu percaya sama, aku punya value hidup sih Pak. Value hidupnya adalah keseimbangan antara mind and heart. Gitu. Jadi nggak bisa kita cuman pinter doang tapi nggak punya hati. Nggak bisa kita EQ-nya tinggi tapi juga nggak dipikirin gitu. Jadi both tuh harus balance. Karena pernah ngalamin pas zaman masih sama mamah nih di sini 6 bulan pertama, ada masa di mana aku terlalu idealis. Pokoknya pengennya gini dengan speednya kita, yang mamah nggak akan bisa ngikutin speed kita dong pastinya. Terus ada masa di mana berantem terbesar di dalam hidup sama si mamah tuh pas masa itu gitu. Jadi itu udah emosionalnya udah nggak dipakai lah istilahnya gitu kan ya. Cuman pengen idealisnya doang dan itu sangat nggak oke. Dan ini yang diterapin dalam ngobrol sama karyawan, ngobrol sama temen-temen, itu dua-duanya tuh harus imbang gitu. Balance. Harus balance gitu. Jadi ya itu satu prinsip hidup sih. Juga. Kata-kata motivasi atau quotes yang paling disenangin atau mungkin bisa quotes sendiri ya, bisa ke Impact Nation atau mungkin bisa sebagai core value yang selalu diingat sama Bu Martha. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini ya, zaman now nih. Persisnya apa tuh rada lupa sih kata-katanya apa. Cuman ini satu quote dari Dalai Lama sebenarnya, bukan quote aku banget. Dia kata-katanya tuh, a smart brain is nothing without a warm heart, gitu, semacam itu ya. Jadi ya itu tadi, si balance-nya itu ya harus ada gitu. Good, thank you so much Bu Martha. Ini benar-benar insightful. Ini kalau nggak kasih timekeeper nih pasti kita bakal seharian ngobrolnya nih. Jadi thank you. Mungkin kita juga pengen buat juga nanti ya sesi-sesi yang bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan Bu Martha, bukan hanya terkait Mulia Box tapi juga tentang filosofi atau bahkan cara masuk ke society dan lain-lain. Thank you, terima kasih banyak Impact Nation, Impactor semua. Nanti kita akan catch up di sesi berikutnya. Thank you. Bye-bye.